Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian, haleluya, selamat bertemu lagi pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Mei tahun 2020. Nggak kerasa kita ada di minggu pertama lagi. Dan tema pada pagi hari ini saya mau membagikan berkat kepada saudara-saudara sekalian. Satu kata yang ada di belakang saya, yang sering kali saudara bertanya, conquering your enemies, untuk tema tahunan kita pada tahun 2020. Yang saya mau katakan buat pada pagi hari ini, conquer your giant. Menaklukkan musuh, menaklukkan raksasa. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada saudara-saudara untuk melihat, merenungkan beberapa hal yang tentang bagaimana cara kita menaklukkan raksasa. Saya akan ambil satu kisah di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, saya yakin dan percaya saudara sudah siap dengan Alkitab. Saudara siap dengan Alkitab, mau elektronik atau Alkitab yang buku, semua sama. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ini cerita tentang bagaimana Goliat yang luar biasa besar. Pada akhir-akhir ini kita sama-sama tahu bahwa banyak lockdown dan banyak juga yang menjadi besar, saudara. Jadi bertumbuh ke pinggir. Banyak orang-orang yang saya temukan ada yang menjadi tambah besar, tambah gemuk karena terlalu banyak di rumah. Tapi ini berbeda. Goliat adalah seorang Filistin yang memang besar, memang giant, memang dia raksasa, saudara. Saya bacakan, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soka yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah seorang pendekar. Ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai tutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti tukang tenun. Seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, ini deskripsi daripada yang namanya Goliat. Namanya Goliat, orang dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, sudah dapat bayangkan. Betapa tinggi, besar dan lain sebagainya, sudah lihat. Ketika kita berpikir tentang menaklukkan raksasa, ada satu hal yang saya pikirkan adalah bersama dengan Tuhan, saya yakin tidak ada hal yang mustahil. Bisa katakan amin, saudara. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kepada saudara-saudara, saya duduk melihat berita, kita semua yang hadir, kita semua yang melihat acara ini, melihat berita-berita yang cukup membuat kita semua khawatir. Begitu banyak kejadian, kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan saya berpikir
Harusnya ada seseorang yang bisa melakukan segala sesuatu. Yang hebat. Dan ketika kita sama-sama berpikir harus ada ini, itu, dan lain sebagainya. Ketika kita menaklukkan raksasa, ada satu hal yang saya pikirkan. Dan mungkin saudara juga pasti akan memikirkan hal yang sama. Bersama dengan Tuhan, kita yakin, saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, tidak ada yang mustahil. Bicara soal menaklukkan raksasa, sama dalam cerita tentang Daud menaklukkan Goliat. Persiapan untuk menaklukkan raksasa kita adalah bukan tentang pelatihan. Berapa banyak orang-orang yang berlatih bela diri, tapi bukan itu yang harus dilatih. Persiapan untuk menaklukkan raksasa, conquer your giant, bukan tentang pelatihannya, namun tentang persiapan diri dan posisi kita dalam hal tersebut. Sampai di sini saudara mengerti maksud saya. Menaklukkan raksasa apapun. Saudara tahu raksasa-raksasa yang hadir, yang ada pada hari-hari ini adalah raksasa dalam bidang keuangan. Semua menjerit tentang keuangan, ekonomi, kesehatan sudah barang tentu. Wah, semua saling menjauh. Yang dulunya dekat, ngobrol dekat, sekarang kalau ketemu, tunggu ya, jangan dekat-dekat, takut corona. Dan sekarang luar biasa saudara. Hal-hal yang demikian yang seringkali membuat kita menjadi takut. Nah, persiapan menaklukkan raksasa ini adalah bukan tentang bagaimana pelatihannya, bagaimana trainingnya, bukan. Tapi persiapan tentang diri kita, posisi kita dalam hal tersebut. Persiapan berbicara tentang mempersiapkan posisi kita, dan Tuhan sudah mempersiapkan diri kita. Dalam keadaan saat ini, melalui ujian-ujian dalam hidup kita. Bagaimana kita memposisikan kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kita memposisikan diri kita? Yang pertama saya mau berikan kepada saudara-saudara adalah persiapkan sikap dan posisi imanmu. Sekarang banyak sekali pertentangan-pertentangan, mana iman, mana yang namanya iman, mana yang namanya kekonyolan dan lain sebagainya. Persiapkan sikap, tentukan sikap. Banyak golongan-golongan, makanya saya katakan sekarang akhir-akhir ini banyak sekali guru yang baru. Banyak sekali nabi yang baru. Bahkan sekarang ada nabi yang hebat yang katakan, wow, datang kepada saya, segala virus hilang. Banyak sekali kalau saudara dapat bayangkan pendeta-pendeta yang bermunculan baru membuat statement-statement. Banyak sekali, sekali banyak yang membuat kita menjadi pusing. Daud melihat Goliat, dia khawatir, dia akan kalah. Tapi persiapkan sikap dan posisi imanmu. Iman saudara dan saya yang hadir yang ada pada pagi hari ini. Dan yang kedua, posisi kekuatan kita, gunakan kekuatan daripada Tuhan. Daud adalah seorang gembala domba. Daud bukan seorang atlet. Daud bukan seorang petarung. Daud bukan seorang yang mempunyai kemampuan olahraga bela diri untuk menghadapi Goliat yang begitu besar. Tidak. Kekuatan Daud kecil, saudara, tidak ada apa-apanya. Tapi Daud punya Tuhan dan Daud menggunakan kekuatan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, posisi kita bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu menuntun kita dalam melakukan apapun di dalam penaklukan raksasa-raksasa ini. Apapun itu. Pada saat ini kita dengan benar memposisikan
diri kita, maka kita akan selalu siap menaklukkan raksasa yang ada dalam kehidupan kita. Saudara mau katakan amin. Dan saudara akan katakan, saudara akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan bersama dengan Tuhan. Kekuatan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memposisikan diri kita. Akan selalu siap menaklukkan raksasa-raksasa apapun. Dalam apapun itu. Dalam mata pencaharian kita semua yang hadir, yang ada pada pagi hari ini. Kita tidak tahu kapan prediksi. Banyak memprediksikan, waduh nanti tahun 2021 baru selesai. Nanti kalau sudah ini, itu, dan lain sebagainya. Posisikan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Maka kita akan menaklukkan raksasa yang ada di hadapan kita. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan, saudara menyimak di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ingat saudara, ujian dalam iman menghasilkan ketekunan. Dan ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ada beberapa poin yang dapat kita lihat dan saya dapatkan dan yakin, yaitu apa? Kunci untuk berhasil menaklukkan raksasa kita adalah ketekunan. Kuncinya adalah ketekunan. Yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketekunan terus mencintai Tuhan dalam setiap apapun. Jadi bukan hanya di dalam gereja kita bisa berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi mungkin kalau kita ibadah online di rumah masing-masing, mungkin saudara ada yang masih tidur, mungkin saudara ada yang masih malas-malasan, aduh jam 7 pagi ada ibadah ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara harus tekun. Ketika kita mau berhasil menaklukkan raksasa-raksasa yang ada dalam dunia ini, ketekunan yang kita pakai. Ketekunan artinya mengambil tindakan dan melakukan sesuatu terhadap Tuhan. Ketekunan itu harus mencintai Tuhan. Di dalam situasi apapun, melakukan janji yang kita sudah ucapkan dalam hidup kita. Ada yang berkata janji adalah hutang. Ketika kita berjanji Tuhan, ketika Tuhan sudah memberkati saya akan mencintai Yesus, akan mencintai Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan baru memberikan beberapa sedikit saja berkat, seringkali kita lupa sama Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan saya terlalu sibuk untuk datang ke gereja. Kunci keberhasilan menaklukkan raksasa adalah ketekunan. Ketekunan, saudara. Dan sangat menarik bahwa karakter dan integritas Daud tetap terjadi yang dengan baik. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Ketekunan yang Daud lakukan di dalam hidupnya sangat menyukakan hati Tuhan. Daud seorang gembala domba, gembala ternak daripada mertuanya. Dia selalu memuji Tuhan. Dan ketika diperhadapkan di hadapan seorang raksasa yang besar yang bernama Goliat. Karena dia tekun menghadap Tuhan. Kesulitan di dalam hidupnya. Tuhan bantu, saudara. Tuhan bantu berkuasa. Kenyataannya banyak daripada kita hanya komplain akan kehidupan ini terlalu sulit.
Banyak di antara banyak orang-orang yang bernama Kristen, yaitu pengikut Kristus, tetapi dia selalu hidup di dalam penuh dengan komplain kepada Tuhan. Tuhan, hidupnya sulit Tuhan, membosankan. Bosankan saudara di rumah terus. Work from home. Kerja dari rumah. Sekolah dari rumah. Apalagi kuliah dari rumah. Kalau mau keluar harus pakai masker, harus pakai pelindung yang luar biasa, harus banyak cuci tangan, membosankan setiap hari. Keputusasaan itu ada. Tetapkan standar imanmu, saudara. Jangan engkau turunkan standar kehidupan terhadap Tuhan. Bahkan ketika hal buruk terjadi tidak ada yang melihat, ketekunan adalah kunci menaklukkan raksasa itu. Sangat menarik. Di hadapan ketika Daud menghadapi Goliat. Dan Daud berkata, engkau datang menghadapi aku, kata Daud, dengan pedang. Namun aku berdiri dengan Tuhan yang memelihara aku. Itu bukti orang-orang yang tekun. Kunci untuk berhasil adalah posisikan diri kita untuk mengalahkan terus semua raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu sebagai gembala sidang, saya tidak tahu apa yang menjadi raksasa-raksasa yang ada di hadapan engkau. Di pekerjaan, di usaha, di perdagangan mungkin. Raksasa itu yang kita harus tahu adalah kuncinya untuk berhasil posisikan diri kita. Untuk mengalahkan semua raksasa yang ada dalam hidup kita. Bukan cuma satu raksasa, ada banyak raksasa yang siap menunggu saudara dan saya. Kita sama-sama lihat. Jangan puas dengan menaklukkan satu raksasa. Namun siapkan posisi kita dalam hidup ini. Tuhan bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Dalam waktu yang singkat. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana sikap posisi kita semua. Saudara dan saya. Di dalam hidup kita. Memposisikannya di mana, saudara? Minggu lalu kita bersama-sama lihat atau saya bagikan berkat firman Tuhan tentang doa yang sering kita ucapkan dengan doa Bapa Kami. Menaklukkan seorang raksasa adalah tentang perjalanan hidup yang Tuhan bawa sepanjang hidupmu. Dan ini yang kita sama-sama lihat. Segala sesuatu dalam hidup ini penuh dengan resiko. Hidup sebagai orang Kristen penuh dengan urapan daripada Roh Kudus. Dan makanya banyak hal resiko akan banyak muncul. Bahkan hal terkecil bisa ada resikonya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu akan menolong dan memberkati kepada kita semua. Tuhan akan memberkati saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Jangan takut. Jangan gentar, hadapi raksasamu dengan posisi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan yang mengajar kepada kita semua karakter dari dan integritas Daud. Yang luar biasa. Jangan turunkan standar karakter itu. Daud mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Dia tahu posisi dia ada di mana. Dia selalu memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk beribadah walaupun tidak bersama-sama secara fisik. Tetapi kita tahu apapun yang ada di hadapan kita merupakan raksasa-raksasa yang luar biasa. Posisikan kita di dalam iman yang teguh kepada Yesus. Daud bisa menang bukan karena posturnya, bukan karena dia sering berlatih untuk mengalahkan Goliat. Tapi Daud menang karena dia tahu memposisikan Yesus, Allah, Tuhannya, di atas segalanya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa kami ada, bukan menjadi orang-orang yang kalah. Kami ada untuk menjadi pemenang di antara orang-orang yang menang. Oleh karena itu Tuhan, ajar untuk kami bisa menaklukkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kemenangan untuk dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Raksasa-raksasa boleh datang, boleh ada di hadapan kami, tapi kami tidak takut karena Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus